Jumpa lagi dengan lakon misteri. Melanjutkan kisah Kian Santang versi Gagak Lumayung memang menyenangkan. Tak terasa sudah masuk sesi ketiga yang berjudul Gagak Lumayung alias Kian Santang memeluk Islam. Bagi kalian yang ketinggalan sesi sebelumnya, bisa lihat link di deskripsi di bawah ini. Lalu bagaimana kisah Gagak Lumayung alias Kian Santang memeluk agama Islam? Begini ceritanya. Dikisahkan sebelumnya, Gagak Lumayung membantu Nabi dan para sahabat lainnya membangun masjid. Semua orang terlihat mudah saat mengangkat tiang-tiang masjid untuk pembangunan. Namun Gagak Lumayung alias Kian Santang terasa berat bukan kepalang. Padahal ia sudah mengeluarkan semua mantra-mantra yang ia kuasai di tanah Jawa. Namun mantra itu tidak menghasilkan apa-apa. Sementara para sahabat Nabi terlihat santai saat mengangkat tiang-tiang itu, seraya mereka mengucap syahadat dan salawat Nabi. Akhirnya tiang-tiang masjid pun selesai berdiri tegak dan para sahabat beristirahat. Termasuk Gagak Lumayung yang sudah terlihat kelelahan luar biasa. Bahkan untuk melangkah saja sudah sangat sulit. Gagak Lumayung dengan jalan gontai menghampiri Nabi. Melihat kondisi itu, Nabi pun bertanya, apakah Gagak Lumayung sakit? Kian Santang alias Gagak Lumayung menjawab dan seraya meminta ampun kepada Nabi. Ia menyadari bahwa ia adalah makhluk yang lemah. Dan semua kekuatan yang datang dari mantra-mantra itu hanyalah tipu muslihat saja. Gagak Lumayung akhirnya menyadari bahwa dengan Nabi dan ajaran Islamlah yang bisa membuat manusia jauh lebih kuat lahir dan batin. Dan Gagak Lumayung memohon untuk diajarkan Islam. Para sahabat pun mengucapkan Alhamdulillah karena Gagak Lumayung sudah diberi hidayah dari Allah untuk memeluk Islam. Di masjid yang baru saja berdiri itulah Gagak Lumayung mengucapkan ikrar untuk memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh baginda Nabi. Setelah itu, Nabi pun mendoakan Gagak Lumayung agar bisa istiqomah dan mau menuntut ilmu Islam bersama para sahabat. Dan Nabi memberikan nama baru untuk Gagak Lumayung, yaitu Sunan Rahmat. Tidak terasa Gagak Lumayung alias Kian Santang alias Sunan Rahmat sudah hampir setahun di Mekah dan menuntut ilmu agama Islam di sana bersama para sahabat Nabi. Sikap Gagak Lumayung yang dulu tinggi hati akhirnya berangsur-angsur sudah rendah hati dan selalu menebar senyum kepada siapapun. Akhirnya Nabi mau menguji Gagak Lumayung setelah belajar dengan para sahabat. Dengan mata tertutup, ia membaca ayat-ayat Al-Quran dan ditutup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo dukung terus lakon misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, lakon misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan lakon misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Ketika membuka matanya kembali, ia sangat terkejut bukan main. Ternyata Gagak Lumayung tidak percaya bahwa semua itu hanyalah mimpi belaka. Dan Gagak Lumayung pun masih di Pajajaran, persis di atas batu besar nan datar saat ia bersemedi. Dadanya pun berdebar-debar. Ia merasa sedih. Apa yang ia alami ternyata bukanlah kenyataan. Dan Gagak Lumayung sangat takzim kepada baginda Nabi dan para sahabat lainnya. Namun semua yang ia kenakan sudah sangat Islami, di mana ia sudah menggunakan sorban dan baju gamis persis seperti orang Arab kebanyakan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Dalam perjalanan ia berpapasan dengan orang-orang sekampungnya. Tidak ada orang yang menyapanya. Mungkin mereka sangka ia orang asing. Mungkin saja karena pakaiannya yang tidak sama dengan pakaian orang-orang Pajajaran.
Pakaiannya seperti pakaian haji, berjubah dan daster panjang lengkap dengan sorban. Tak ada orang berpakaian seperti itu di kampungnya pada saat itu. Karena merasa tidak diakui lagi oleh orang Pajajaran, ia tidak jadi pergi ke istana Pajajaran. Seharusnya ia berjalan ke arah selatan, tetapi ia berbelok ke kanan dan ke arah barat. Langkahnya lesu tak bersemangat. Sepanjang jalan ia tidak habis pikir, mengapa orang-orang itu tidak mengenalku kembali. Tanpa terasa perjalanan telah sampai di ujung kulon. Ia baru tersadar ketika melihat batu besar nan datar di bawah sebatang pohon. Disitulah ia dahulu beristirahat dan bertapa. Dengan mempercepat langkahnya, ia menuju tepi sungai. Ia mengambil air wudhu hingga badannya terasa segar kembali. Ingatannya pun kembali ke masa lalu, kira-kira setahun yang silam. Lalu ia duduk di atas batu besar yang datar itu dan bersandar pada sebatang pohon. Matanya memandang ke alam luas. Gemericik air sungai dan semilirnya angin tidak mengusik hatinya. Siang dan malam yang diingat hanyalah Allah Ta'ala. Kepadanya lah ia memohon agar dipertemukan kembali dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah. Tidak henti-hentinya ia berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran. Itulah yang diamalkannya. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, ia tetap dalam tapanya. Setelah setahun bertapa, kira-kira pukul 2 tengah malam, ia mendengarkan suara. Namun setelah dicari-cari sumber suara itu tidak ditemukannya. Hai Sunan Rohmat, tapamu sudah diterima. Berhentilah, maksudmu telah terkabul. Jika ingin bertemu dengan baginda Nabi, bacalah 2 kalimat syahadat sambil memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pejamkanlah kedua matamu. Lalu ia membaca 2 kalimat syahadat dan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil memejamkan mata. Ketika membuka mata, ia merasa bingung. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Tepat di hadapannya duduk bersila baginda Nabi, sedang berkumpul bersama para sahabat. Sunan Rohmat memberi salam kepada baginda Nabi. Tanpa disadarinya, air matanya pun berlinang-linang. Rasa haru dan bahagia berkecamuk di dalam hatinya. Dalam pertemuan itu, Nabi menjelaskan bahwa Gagak Lumayung tidak pernah kemana-mana, tetap ada di batu besar nan datar itu. Semua kejadian ini hanyalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Gagak Lumayung alias Sunan Rohmat merasa sedih karena ketenangan batin yang ia dapatkan tidak bisa ditularkan kepada rakyat Pajajaran. Namun Nabi pun berpesan agar Sunan Rohmat bersabar dan tidak melawan kekerasan hati dengan tindak kekerasan atau paksaan. Nabi pun mengatakan, kalau Sunan Rohmat bersabar, insya Allah rakyat Pajajaran akan mendapat hidayah. Kita hanya menyampaikan dengan lemah lembut. Sunan Rohmat pun menyimpan semua perkataan Nabi tadi untuk selalu bersabar dalam berdakwah dan bertekad menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin di tanah Pajajaran. Benar atau tidak, wallahu a'lam.